ini kasihan sebetulnya, kita kasihan dengan Golkar yang begitu besar di zaman Pak Harto, mengawal Pak Harto selama 32 tahun, ya kan. Lalu kemudian sekarang dipimpin oleh, ya terlepas dari rasa hormat saya kepada Erlangga, ya kan. Karena bagaimanapun dia seorang menteri negara, menteri Menko dan seorang ketua umum partai, tetapi ini menjadi partai yang culun, culun. Kalau kemudian akhirnya mencalonkan si anak pencuri itu. Keputusan Partai Golkar menawarkan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka alias Baba Alun untuk mendampingi Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024, menuai kritik dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Pasalnya, ia menilai bahwa majunya Kaesang di Pilkada mengandung unsur korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN, karena Kaesang merupakan anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, Kaesang belum pernah menjadi kepala daerah seperti kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, karena basic Kaesang adalah pengusaha kuliner. Salah satu usaha kuliner Kaesang yang paling terkenal adalah Sang Pisang, yaitu usaha kuliner yang menjual olahan pisang menjadi nugget. Dengan basic yang seperti itu, kemampuan Kaesang memimpin sebuah daerah diragukan, apalagi daerah sekelas Jakarta yang telah menjadi provinsi berkelas dunia. Muslim mengkritik Golkar karena sebagai salah satu partai senior di Indonesia, seharusnya lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin di sebuah daerah. Jangan karena ketua umumnya tersandera kasus, maka Golkar menjadi partai culun. Muslim juga mengkritik pemilihan Jusuf Hamka sebagai pendamping Kaesang, karena menurut dia, proyek jalan tol Jusuf di Sawangan Depok ternyata memicu kemacetan di wilayah itu. Jadi begini, saya bukan anti Golkar, saya bukan anti Baba Alun atau Jusuf Hamka yang pengusaha jalan tol itu kan, dan saya juga bukan anti persoalan pemilihan DKI, tapi selama ya kan bapaknya Kaesang Joko Widodo itu menjadi presiden, itu anak-anaknya tidak boleh, apakah Gibran, Kaesang atau Bobi Nasution. Kenapa? Mereka tuntut undang-undang. Hormati dong negerinya, ada undang-undang. Undang-undang itu melarang KKN itu. Lain halnya kalau misalnya Kaesang itu bukan anak Jokowi, atau Gibran itu bukan anak Jokowi, ya kan? Atau Bobi itu bukan mantu, silakan saja gitu loh, ya kan? Kita harus mendidik rakyat, ya kan? Baik Golkar atau siapapun partainya, harus belajar mendidik rakyat bahwa negeri ini punya aturan. Karena apa? Kita hormati hasil reformasi 98, ya kan? Reformasi 98 itu diantara yang mengamanatkan agar anti KKN. Kenapa? Kalau KKN itu terjadi, karena itu sendi-sendi pemerintahan rusak, sendi-sendi hukum rusak, aparat rusak, kezaliman, segelintir orang hasil KKN itu menikmati, sementara yang lain tidak, kan itu masalahnya kan? Nah, jadi bukan karena saya anti Kaesang, atau saya anti Gibran, atau saya anti Bobi Nasution, mantunya yang calon di Gubernur Sumatera Utara itu. Selama bapaknya itu masih presiden, jangan. Karena itu adalah melanggar undang-undang. Nah, ini kita harus hormati itu, ya kan? Nah, jadi saya berkomentar ini adalah dalam upaya menegakkan negeri ini punya aturan konstitusi. Ya, konstitusi itu seperti itu, gitu loh. Karena itu amanat. Karena dulu apa? 98 itu Jokowi kan tidak punya adil apa-apa. Jokowi ada di mana? Ketika reformasi 98 kan nggak ketahuan di hutan mana, di belantara mana, dia kan nggak ada. Oh, hari ini dia menjadi presiden, hampir menjadi 10 tahun ini, kok rusak semua, ya kan? Hukum rusak, ya kan? Dengan menghidupkan KKN, ya kan? Kemudian korupsi yang dilaporkan seperti baju di KPK misalnya, tidak disentuh, ya kan? Kemudian juga persoalan misalnya ekspor nikel ilegal 5 juta ton yang ditengarai melibatkan keluarga istana, gitu loh, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi itulah makanya persoalan pilkada DKI, Kaesang itu saya minta Golkar jangan dukung dia. Kalau Golkar itu komit kan pada penegakan konstitusi, penegakan hukum. Lain halnya kalau memang karena kutip ketua umumnya jadi Menko,
ya kan? Lalu kemudian juga kemarin itu ramai diberitakan tersangka kasus, ya kan? Mau tidak mau akhirnya diseluruhkan anaknya itu, lalu kemudian ya Golkar dengan Bakewu, ya kan, akhirnya memasang Baba Alun dengan yang terkenal jalan tol macet di mana-mana, ya kan? Tapi kemudian Baba Alun Yusuf Hamka itu mau masuk ke wilayah politik. Kayak di Sawangan itu kan, akibat jalan tol yang dibangun masuk ke Sawangan itu, daerah yang tempat saya di sana di Depok, kemudian terjadi macet berkepanjangan di dua arah ke arah Sawangan dari Depok itu. Dan sampai hari ini Yusuf Hamka nggak tanggung jawab. Yusuf Hamka urusin ke kemacetannya di Sawangan tuh, jangan enak-enak aja, anak menikmati dari hasil bisa jalan tol itu. Masyarakat Depok ngamuk tuh, gimana tuh? Ya kan, nah sekarang sudah begitu mau maju ke DKI, konon saya baca tadi katanya punya konsep untuk mengurai kemacetan di DKI. Loh, sekarang saya mau tanya, Depok saja akibat daripada dibangun jalan tol ke Sawangan itu macet, loh Anda diam-diam aja tuh. Apa anda mau dimaki tiap orang tiap hari para pengendara? Saya terus menikmati itu kemacetan di Sawangan itu gitu loh. Kok sekarang tiba-tiba kemudian mau masuk DKI dan menawarkan konsep untuk mengatasi kemacetan DKI itu loh. Jadi kembali ke masalah tadi bahwa selama Jokowi Widodo presiden, undang-undang melarang, ya kan, keluarga presiden siapa saja, ya kan, itu tidak boleh masuk di dalam wilayah politik. Karena apa? Itu akan terjadi, ya kan, penyanderaan, penggunaan kekuasaan. Contoh misalnya, kita melihat meskipun Mahkamah Konstitusi memenangkan 02, kemudian Gibran sebagai cawapres yang kemudian ditetapkan oleh MK melalui KPU, ya kan, tetapi sampai hari ini kan masyarakat masih melihat itu, ya kan, melihat bahwa ada sesuatu persoalan yang belum selesai terkait dengan pelanggaran undang-undang tentang usia itu nggak bisa, itu pelanggaran, nggak bisa gitu loh. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan rencana pilkada DKI bulan apa tuh? Bulan apa yang akan datang? November. Bulan November akan datang. Saya secara pribadi, ya kan, yang masih menjunjung etika, yang masih menjunjung konstitusi, yang masih menjunjung moral, saya minta kepada sejarah Joko Widodo untuk memberikan statement agar supaya anak-anaknya jangan terjun kepada politik praktis. Kenapa? Pilpres saja hasil daripada itu persoalan pemanfaatan bansos, ya kan? Kita semua tahu itu diberitakan luas, ya kan? Apakah kemudian masyarakat diam karena hasil survei 79% puas? Oh tidak. Di medsos itu tiap hari orang mencaci maki Joko Widodo, ya kan? Nah ini kan berarti bentuk ketidakpuasan, antipati. Medsos itu tanpa rekayasa, kecuali misalnya survei-survei yang bisa rekayasa diatur, misalnya kan gitu. Saya seperti itu. Jadi ungkapan saya pada sore hari ini di tempat ini adalah dalam rangka menjelaskan kita bahwa negara ini masih punya konstitusi. Mari kita memasuki konstitusi tegak aturan bahwa selama seorang presiden berkuasa maka anak-anaknya tidak boleh dunia politik praktis sebagaimana dulu Bung Karno, dulu Pak Harto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Mbak Mega, kemudian SBY, nggak ada tuh. Kok sekarang kok Jokowi mau seolah-olah lebih tinggi dari konstitusi? Ini nggak bisa gitu. Iya. Bang, pertanyaanku juga gini ya. Misalnya Kaisang bukan anak presiden, tapi kita tahu bahwa dia itu basicnya jualan, kemudian jadi ketua partai. Ya. Apakah bisa dengan status itu tiba-tiba dia dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur? Pantas nggak? Jadi begini, jadi saya harus tertawa dulu. Bagaimana Kaisang, ya kan, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha pisang goreng, ya kan, lalu kemudian datang partai besar Golkar yang kita tahu selama ini besar di zaman Pak Harto, ya kan, lalu kemudian sampai hari dia menguasai DPR. Apa iya partai sebesar Golkar itu mengusung seorang anak yang bukan anak presiden, yang tukang jual pisang goreng, lalu kemudian jadi ketua partai, ya kan gitu loh, ya kan, lalu kemudian sekarang jadi calon gubernur. Ini menurut saya lebih ke orang-orang Golkar ini gitu, bin aneh, bin ajaib, tidak masuk akal. Nanti orang misalnya asal mengatakan Golkar goblok amat, jangan salah juga, ya kan? Kalau di mana-mana saya berjalan itu masyarakat seperti itu. Golkar ini apa? Makanya seperti inilah kira-kira kondisi partai kita. Dalam hal ini kita tahu bahwa diberitakan luas, ya kan, Ketua Umum Erlangga itu kebetulan Menko perekonomian, ya kan, lalu kemudian kemarin itu mendukung 02,
lalu kemudian punya kasus dipanggil Kejaksaan Agung dalam kasus Chip O kemarin itu, dan saya mendapat info yang lain-lain, sehingga dengan demikian tersandra. Jadi akibat ketua umumnya tersandra, partai dikorbankan, termasuk mendukung anak yang muda yang baru kecil, yang selama ini dikenal sebagai jual pisang goreng, menjadi calon gubernur. Ini dia kayaknya akan rusak kalau begini caranya. Kenapa? Oke, kita ingin Indonesia dipimpin oleh anak muda, Simana Bung Karno. Serahkanlah saya ya kan kepada 100 orang tua, saya akan mengguncang Gunung Semeru. Tetapi serahkan kepada saya 10 anak muda, saya akan mengguncang dunia. Kalau itu bagus saja. Ya kan, kalau punya anak muda atau anak muda Indonesia yang punya kualitas seperti itu. Nah sekarang anak muda yang hanya dikenal karena bapaknya. Saya kira Kaisang itu kalau bukan bapaknya nggak seperti itu. Itulah. Bang, kan Golkar itu partai senior lah ya. Tapi hanya karena Sandera tiba-tiba partai itu menjadi seperti sekarang. Menurut Abang, sebetulnya apa sih yang terjadi sama Golkar? Jadi begini kan, ini kasihan sebetulnya. Kita kasihan dengan Golkar yang begitu besar di zaman Pak Harto, mengawal Pak Harto selama 32 tahun, ya kan. Lalu kemudian sekarang dipimpin oleh, ya terlepas dari rasa hormat saya kepada Erlangga, ya kan. Karena bagaimanapun dia seorang menteri negara, menteri Menko, dan seorang ketua umum partai. Tetapi ini menjadi partai yang culun. Kalau kemudian akhirnya mencalonkan si anak pencuri itu, kan tidak jelas kualitasnya, ya kan, tidak jelas track record-nya, tidak jelas sekolahnya, tidak jelas pengalaman organisasinya, tiba-tiba hanya karena bapaknya presiden, lalu kemudian Golkar yang begitu, ya kan, partai senior yang begitu hebat, tiba-tiba mau, itu berarti ada apa-apa nih. Jadi saya kira, kalau kemudian Golkar mengambil keputusan mencalonkan Gibran disandingkan dengan Bapak Alun tadi itu, dengan Kaisang dengan Bapak Alun Yusuf Hamka itu, saya kira ini malah petaka partai-partai politik Indonesia ini, malah petaka demokrasi, malah petaka parpol. Dan ini saya kira ini Golkar termasuk merusak iklim bernegara, iklim berpolitik, ya kan, melawan akal sehat. Menurut satu lagi Bang, kita lihat Gibran dengan Prabowo menang. Ya, nggak apa sih? Gibran dan Prabowo menang di Pilpres kemarin. Ya, Gibran itu anak sulungnya Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, sekarang misalnya nih si Kaisang benar-benar maju, dan kita tahu pasti kemungkinan besar menang nih, karena faktor bisa jadi karena curang lagi. Ya. Terus memimpin Jakarta, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Jakarta kalau dipimpin oleh Kaisang? Ya, jadi begini kan. Kita melihat misalnya ketika Jokowi memimpin Jakarta selama 2 tahun, dari 2012 ke 2014, ya kan, kita melihat banyak masalah di Jakarta. Ya, saya termasuk yang mengkritisi reklamasi Teluk Jakarta, ya kan, dan dia menerbitkan Pergub, ya kan, bahkan pada waktu itu kalau tidak salah saya, Ahok pada waktu itu, Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa kalau tanpa didukung oleh para pengembang, Pak Jokowi tidak akan jadi presiden. Nah itu artinya apa? Bahwa ini mengandung maksud bahwa ada kekuatan modal, ya kan, para pemilik modal, oligarki, kapital, ya kan, kekuatan uang yang bermain di belakang. Jadi dengan demikian dimungkinkannya Kaisang ini untuk DKI ini hanya akan menjadi boneka baru DKI, ya kan. Sebagaimana dulu ketika bapaknya yang hanya di 2 tahun untuk melewati supaya masuk kepada Pilpres pemilihan presiden 2014-2019 itulah. Jadi artinya bahwa yang penting ini anaknya Jokowi kemudian bisa direkayasa, ya kan, sehingga bisa menjadi pemenang. Ya Jakarta akan mengalami nasib yang menyedihkan juga. Artinya bahwa, makanya contoh saja IKN ini kan amburadul, berantakan, kacau balau, ya kan. Tadi dikatakan bahwa IKN akan mendapat dukungan investor nol besar, ya kan. Itu dibuktikan oleh pernyataan Jokowi yang dibantah oleh menteri-menterinya, baik oleh Basuki, ya kan, Hadi Mulyo maupun Bahlil, ya kan, menteri yang membidangi tentang investasi. Lalu kemudian kepala IKN itu, kepala otoritasnya mundur. Ya kan, ini artinya bahwa ini nggak becus sekarang ini. Bapaknya sih nggak becus, bagaimana anaknya? Masalahnya kan seperti itu. Jadi saya kira nasib
5 tahun ke depan DKI, janganlah diserahkan kepada anak bau kencur yang cuma hanya pengalaman bisa yang jual pisang goreng. Kebetulan, ya kan, bapaknya menjadi presiden yang didukung oleh para oligarki kapital tadi itu. Ini kan menyedihkan Indonesia ini. Jadi Indonesia diusung oleh bapaknya ketika menjabat dulu dan akan diusung oleh anaknya. Iya. Harapan abang terhadap Golkar apa, bang? Nah, harapan saya kepada Golkar, ya kan, Golkar segera saja kembali kepada jati diri sebagai partai golongan sebagaimana yang dulu dipimpin, sebagaimana posisi Golkar di zaman Pak Harto dulu, kan gitu ya. Dan disegani, ya kan, karya-karyanya, ya kan, lalu kemudian diisi oleh para SDM yang handal, ya kan gitu dia, gitu loh. Jangan kemudian sekarang ini ketua umumnya menjadi Menko dan kemudian tersangka oleh kasus ya, yang sama yang kita juga dengar, ya kan, berbagai kasus, ya kan. Nah, jadi saya kira Golkar jangan lagi mau dipetunangi, ya kan. Kalau dipetunangi, Golkar rusak. Dan saya kira kekalahan Golkar, ya kan, selama ini harus menjadi pembelajaran lah, ya kan. Jadi Golkar jangan sampai kemudian menjadi partai yang kemudian ya menjadi masa lalu. Ya, saya kira kalau saja misalnya gini, kalau pilpres itu berjalan secara jujur, ya kan, secara jujur benar-benar tanpa rekayasa ya, itu saya kira Golkar akan mengalami nasib yang tragis. Tapi karena pilpres kemarin itu dibantu oleh Bansos yang kebetulan Bansos di Menko Perekonomian adalah Erlangga, dia terselamatkan gitu loh, ya kan. Tapi kalau tidak, saya kira dia akan menjadi partai buram. Melihat kepemimpinan dia sebagaimana P3. Ya P3 kan juga 2 ketumnya kan masuk penjara tuh, ya kan. Nah, jadi jangan sampai seperti ini. Kita tidak, artinya gini, partai politik itu adalah instrumen untuk menegakkan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Bukan partai politik itu menjadi instrumen untuk kekuasaan yang memperdaya, membodohi rakyat gitu loh, ya kan. Padahal jelas-jelas ketua umumnya kan bermasalah, ya kan, bermasalah sehingga dalam kutub tersandra itu loh. Jadi harapan saya Golkar harus menjadi partai yang cerdas, partai yang amanah, yang berwibawa, ya kan, partai yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Golkar sebagaimana dulu, ya kan, sehingga Golkar bisa menjadi partai yang leading, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya tetap menjadi partai yang tersandra kalau kutip dalam hal ini karena ketua umumnya itu kalau menjabat, ya kan, kan kita tahu ya, seperti PAN misalnya kan, ya PAN di kabinet, masa ia tidak akan mungkin ketua umumnya kan kita tahu bermasalah. Ada beberapa kasus yang saya tahu, ya kan. Nah, jadi oleh sebab itu harapan saya Golkar DKI menjadi partai reformis, kan, partai yang jangan lagi mendukung KKN, karena KKN itu adalah musuh rakyat, musuh intelektualitas, dan musuh nurani bangsa Indonesia. Saya kira itu. Oke.